into making love. So come give me a hug again, getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a bar. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug again, getting rough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Laporan Keuangan akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Melva dengan NIM 2440701010. Perkenalkan, saya Nur Atika dengan NIM 2440700004. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan penghitungan atau ringkasan dari transaksi bisnis untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan atau menafsirkan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Neraca merupakan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan. Neraca membuat informasi mengenai harta perusahaan. Neraca terdapat 3 elemen laporan yang dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Ketiga elemen itu terdiri dari yang pertama aktiva atau aset, yang kedua utang atau liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat aktiva entitas. Struktur modal dan struktur keuangan. Menurut Yanto, struktur modal adalah perimbangan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dan menurut Sawir, struktur keuangan adalah bagaimana cara perusahaan menandai aktifan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Ini dibagi menjadi 2, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Yang pertama, pihak internal, yaitu direktur. Yang kedua, akuntan dan staf accounting. Yang ketiga, karyawan. Dan pihak yang eksternal ini adalah investor, kreditor, supplier, dan pemerintah. PT Unilever Tbk Indonesia merupakan perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1933. Banyak perusahaan lokal dan global mulai menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan PT Unilever Tbk Indonesia. Produk-produk dari PT Unilever Indonesia sangat dikenal oleh masyarakat karena mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sabun, odol, makanan, hingga minuman. Dalam satu periode, PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar mereka di tengah meningkatnya persaingan industri barang konsumsi. Dalam respon untuk menghadapi tantangan tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk telah memberikan 3 cara untuk memperkuat penjualan pada produk. Yang pertama, perusahaan ini meningkatkan inovasi baru ataupun memperbaiki produk mereka dengan menghadirkan varian yang lebih ramah di lingkungan. Kedua, perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk ini memperkuat strategi mereka dengan menggunakan media digital, seperti mempromosikan brandnya melalui TikTok dan Instagram. Ketiga, perusahaan ini memperbaiki efisiensi rantai pasok agar biaya produksi mereka dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pada produk mereka. Selain itu, perusahaan ini juga memperkuat tanggung jawab mereka di sosial perusahaan atau CSR yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, PT Unilever Indonesia Tbk berupaya membangun citra perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari berbagai strategi tersebut mulai terlihat nih peningkatannya dari loyalitas konsumen serta penguatan posisi merek di pasar Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dalam suatu masalah
dengan perubahan yang lebih baik, baik itu berinovasi dan juga meningkatkan citra merek pada brand mereka. Studi kasus yang kedua yaitu PT Indofood. PT Indofood adalah salah satu PT terbesar di Indonesia, yang mana PT ini memproduksi berbagai macam produk sehari-hari. Contohnya seperti mie instan, kecap, bumbu racik, dan lain-lain. Produk-produk PT Indofood dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai di berbagai negara. Namun, di balik keterkenalannya produk PT Indofood, ternyata PT Indofood pernah mengalami tantangan, yaitu di saat kenaikan bahan baku secara global. Dan karena kondisi tersebut, biaya produksi pun meningkat, dan sehingga keuntungan perusahaan menurun. Ya, namun di sisi lain, perusahaan juga harus melihat daya beli masyarakat. Mengatasi masalah tersebut, manajemen PT Indofood mengambil beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama perusahaan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi agar penggunaan bahan baku dapat dioptimalkan. Perusahaan menjaga hubungan antara pemasok agar pasokan dapat stabil. 3. Perusahaan melakukan inovasi baru dengan menciptakan berbagai macam varian rasa baru dan ukuran yang beragam agar pembeli dapat memilih. Selain itu, PT Indofood juga memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri, sehingga PT Indofood dapat bertahan di pasar internasional. Melalui strategi efisiensi, inovasi produk, dan perluasan pasar, PT Indofood mampu mempertahankan bisnisnya di tengah berbagai tantangan industri. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dan berinovasi sangat penting untuk menjaga daya saing dalam industri makan.